طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بارك الله فيكم إخوان InsyaAllah ta'ala biidhnillahi ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarh Kitab Durusul Al-Lughati Al-Arabiyyati li ghairi natiqina biha, syarah kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah yang ditulis oleh Syekh Husain ibn Ahmad ibn Abdullah Al-Ali hafizahullah ta'ala, yang beliau sarikan dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, kita lanjutkan. Pada pelajaran sebelumnya kita ambil faedah seputar hadza, seputar hamzah istifhamiyah, seputar man, seputar ma, ya. Di sana kita ambil faedah bahwasannya man untuk yang berakal, lil akil untuk yang berakal, adapun ma untuk yang ghairul akil untuk yang tidak berakal. Baik, adapun pelajaran malam hari ini pelajaran yang kedua masih kita membahas tentang isim isyarah. Baik, barakallahu fikum. Qala al-muallifu hafizahullah, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Dzalika antum terjemahkan dengan itu. Antum terjemahkan dengan itu kalau bahasa Indonesianya. Apa definisinya? Penulis membawakan dzalika itu adalah ismu isyaratin. Ismu isyaratin adalah kata tunjuk lil mufradi untuk yang mufrad, untuk yang tunggal. Nah, di sini mufrad maksudnya tunggal gitu ya. Nanti pada bab-bab yang selanjutnya ada definisi mufrad yang lain. Misalnya mufrad dalam babul i'rab. Dalam babul i'rab, mufrad dalam babul i'rab itu didefinisikan dengan ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Itu dalam babul i'rab ya, adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Itu definisi mufrad dalam babul i'rab. Dalam babul khabar itu mufrad didefinisikan dengan ma laisa jumlatan wala syabiha bil jumlah. Itu pada babul khabar. Adapun pada babul kalimah ini yang kita pelajari saat ini, ma yutalaffadhu bihi marratan wahidah, ya, satu, tunggal. Adapun pada bab la nafyu lil jinsi, mufrad didefinisikan dengan ma laisa mudhafan wala syabihan wala syabiha bil mudhaf. Baik. Itu definisi mufrad. Antum catat aja dulu apa yang Anda sebutkan. Ya, nanti akan kita lewati pada pembahasannya di ad-darsu selanjutnya insyaallah taala. Itu sedikit definisi tentang mufrad. Kita masuk ke definisi selanjutnya. Kata penulis al-mudzakkari untuk yang laki-laki. Itu ya, al-mudzakkar. Untuk terjemahkan ringkasnya al-mudzakkar. Jadi ismu isyaratin kata tunjuk lil mufradi untuk yang tunggal. Mufrad yang dimaksudkan adalah mufrad pada bab al-kalimah, pada bab kata yang kita pelajari saat ini. Apa itu? Ma yutalaffadhu bihi marratan wahida. Ya. Intinya antum terjemahkan dengan tunggal saja gitu. Al-mudzakkari untuk yang laki-laki, al-ba'idi untuk yang jauh, al-aqil untuk yang berakal, wa ghairil aqili untuk yang tidak berakal. Nah, kemarin sudah kita ambil faedah, ada kata ma untuk yang tidak berakal, man untuk yang berakal. Tapi kita masuk ke contoh. Al-aqilu untuk yang berakal, dzalika rajulun, ya, dzalika rajulun. Itu adalah seorang laki-laki dewasa. Rajulun itu laki-laki dewasa. Kalau mau diperhatikan i'rabnya, ya, dzanya itu isim isyarah. Kalau lamnya itu pada lika itu harfu yufidul al-bu'd, ya, untuk menunjukkan yang jauh. Kalau kaf yufidu al-khitab, ya, menunjukkan harful khitab. Kaf untuk harful khitab, lawan bicara gitu ya, yang mewujud di depan kita gitu. Itu dzalika.
Rajulun, laki-laki dewasa, dia sebagai khobar dari dzalika. Dzalika itu termasuk isim isyarah, dan isim isyarah itu termasuk isim ma'rifat. Dan apabila ada isim ma'rifat yang terletak di awal jumlah, maka dia dihukumi sebagai mubtada. Ya, dihukumi sebagai mubtada. Apabila ada sebuah kata isim ma'rifat yang terletak di awal jumlah, maka dihukumi sebagai mubtada. Itu catat aja faedahnya. Selanjutnya, dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun itu adalah seorang guru laki-laki. Dzalika talibun, ya, itu adalah seorang mahasiswa atau pelajar laki-laki. Itu atau perhatikan saja, dzanya ism isyarah, lika itu harfun yufidul al-bu'd, kafnya itu harfun yufidul khitab, ya. Dan lafadz dzalika itu ism isyarah, dihukumi sebagai mubtada, khabarnya talibun. Baik, selanjutnya yang untuk yang ghairul akil, untuk yang tidak berakal. Beliau mengatakan, berkata penulis, dzalika najmun, itu adalah bintang. Bintang laisa lahu aqlun, ya. Dia enggak ada akalnya. Dzalika baitun, itu adalah sebuah rumah, ya. Dzalika hisanan, itu adalah seekor keledai. Hisanun kuda, itu adalah seekor kuda. Hisan kuda, kalau himar baru keledai. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita ambil faedah ad-darsu ats-tsani, ini sedikit ya, kita selesaikan insyaallah pada malam hari ini. Selanjutnya penulis mengatakan man hadza wa man dzalika. Man hadza, siapa ini, wa man dzalika, dan siapa itu, ya. Man hadza, siapa ini, dan siapa itu. Kita baca kata penulis, man hadza, siapa ini? Kata beliau, su'alun 'anil qaribi al-akil. Ini merupakan kata tanya untuk yang dekat dan juga yang berakal. Nah, ingat, kalau antum menggunakan man hadza berarti untuk yang menggunakan yang dekat dan juga yang berakal. Masalan, contoh, man hadza, siapa ini? Hadza mudirun, ini adalah kepala sekolah. Man hadza, siapa ini? Hadza imamun, ini adalah seorang imam. Mudirun lahu aqlun, memiliki akal, ya. Kepala sekolah masa nggak memiliki akal gitu, ya. Man hadza imamun, siapa ini? Ini adalah seorang imam, hafizul Quran. Nggak mungkin nggak punya akal gitu, ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, man dzalika. Man dzalika, kata beliau, su'alun 'anil ba'idi al-akil. Kata tanya, pertanyaan gitu, ya. Anil ba'idi, untuk yang jauh, al-akili, untuk yang berakal. Contoh beliau katakan, man dzalika, siapa itu, ya. Dzalika mudarrisun, itu adalah seorang guru laki-laki. Mudarrisun itu berakal gitu, ya. Man dzalika, siapa itu? Dzalika talibun, itu adalah seorang pelajar atau mahasiswa. Yang terakhir kita ambil faedah, ma hadza wa ma dzalika. Apa ini dan apa itu, gitu, ya. Kata beliau, ma hadza su'alun 'anil qaribi ghairil akili, adalah kata tanya gitu, ya, pertanyaan, anil qaribi, untuk yang dekat, ghairil akil, untuk yang tidak berakal. Beliau kasih contoh, ma hadza hajarun, apa ini? Ini adalah hajar. Hajar itu laisa lahu aqlun, laisa lahu aqlun, gitu, ya. Batu itu tidak memiliki akal, gitu, ya. Selanjutnya, ma hadza himarun, apa ini? Ini adalah seekor keledai. Antum nggak boleh misal memberikan contoh menggunakan man hadza himarun, itu salah gitu, ya, karena himar itu tidak memiliki akal. Ma dzalika, apa itu? Kata beliau, su'alun 'anil ba'idi ghairil akili, adalah pertanyaan, kata tanya, anil ba'idi, untuk yang jauh, ghairil akili, untuk yang tidak berakal. Ma dzalika, misal, apa itu?
Dzalika labanun, ya, itu adalah sebuah susu gitu ya. Labanun itu susu. Dzalika mubtadaun, ya. Labanun khabarun. Ma dzalika, apa itu? Dzalika qittun, itu adalah seekor kucing rumahan gitu ya. Kalau kucing liar itu hurrah. Makanya kita ambil faedah kemarin, hurrah itu kucing liar. Makanya ada sahabat Nabi dinamakan Abu Hurairah, ya. Barakallahu fikum, itu yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Nafa'allahu al-Islam wal muslimin. Barakallahu fikum.